Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Kodam Keris Macan Putih Gunung Lawu. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Awalnya aku gak mengira kalau ia harus mendaki ke Gunung Lawu. Sudah beberapa bulan ini aku dibayang-bayangin Gunung Lawu terus-menerus melalui mimpi. Gunung yang selama ini ku idam-idamkan untuk didaki. Aku adalah seorang pekerja swasta di Bogor dan aku sangat menyukai kegiatan pendakian. Kalau ada waktu senggang, aku pasti menyempatkan diri untuk mendaki ke beberapa gunung di Jawa Barat, seperti Gunung Gede Pangrango, Gunung Cikuray, dan Gunung Ciremai. Selain menyukai kegiatan pendakian, aku juga hobi mengoleksi benda mistik seperti batu akik, keris, kujang, semar mesem, dan lain-lain. Pada suatu hari ada sebuah komunitas pecinta alam di kotaku sedang mengadakan open trip ke Gunung Lawu. Melihat berita itu, aku tertarik untuk ikut. Lalu aku mengajak temanku, tapi dia gak bisa karena temanku waktu itu sedang ada pekerjaan. Akhirnya aku memutuskan mendaftarkan dan ikut sendiri. Setelah mendaftar dan disetujui oleh admin, aku mencari-cari info tentang Gunung Lawu di internet. Singkat cerita, tibalah waktunya open trip berangkat pada hari Kamis sore. Semua peserta berangkat dengan menggunakan kendaraan umum. Dan jalur yang akan dilalui kali ini adalah via Ceto. Aku tidak begitu banyak membawa perbekalan karena menurut artikel yang kubaca di Gunung Lawu banyak penjual makanan dan minuman. Kami sampai di base camp Ceto hari Jumat pagi. Lalu admin mengurus pendaftaran. Waktu itu kurang lebih ada 30-an peserta yang ikut. Sesampai di base camp, aku merasakan ada yang berbeda di Gunung Lawu. Tidak seperti gunung-gunung yang pernah kudaki sebelumnya. Aku merasakan ada aura positif di Gunung Lawu karena aku merasakan sejuk di sekujur tubuhku. Singkat cerita, jam 9 pagi rombongan mulai berangkat. Sebelum berangkat, admin mengajak semuanya untuk berdoa dan berpesan agar tidak jauh-jauh dengan rombongan. Mulai berjalan, kami melewati candi-candi peninggalan Majapahit. Waktu itu aku berjalan di barisan belakang. Aku berjalan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Di situ aku merasa seperti kembali ke masa lampau. Seakan-akan di situ aku merasa seperti tidak berjalan di pegunungan, tapi di lingkungan sebuah kerajaan. Dalam hatiku aku berucap, mungkin saja ini efek karena dia sangat mengagumi Gunung Lawu. Di sepanjang perjalanan kami mengobrol santai dengan rekan mendaki lainnya dan tidak terasa kami sampai di pos 1 sebelum waktu duhur. Di sana kami break lumayan lama karena admin ingin mengecek jumlah anggotanya. Takutnya ada yang tertinggal. Setelah dihitung, alhamdulillah tidak berkurang dan masih sama seperti awal. 30 menit kemudian mereka lanjut berjalan santai. Singkat cerita, sampailah kami di area bulak peperangan ketika hari udah mulai sore. Aku masih berjalan di barisan belakang. Tiba-tiba aku melihat ada burung merpati yang seakan mengikutiku sepanjang jalan dan seakan mengucapkan selamat datang kepadaku. Burung itu selalu terlihat sepanjang jalan bulak peperangan dan sudah tidak terlihat ketika kami hampir sampai di pos 5. Di pos 5 kami tidak beristirahat lama karena tujuan camp adalah di Kupakan Menjangan. Kami hanya beristirahat kurang lebih 5 menitan kemudian lanjut berjalan lagi. Ketika akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aku melihat ada orang tua yang sedang duduk bersandar di pohon dari kejauhan. Tapi orang tua itu terlihat samar, ya karena efek hari yang sudah mulai petang juga. Singkat cerita, sampailah kami di Kupakan Menjangan. Ketika hari sudah mulai gelap, kami serombongan mendirikan tenda masing-masing. Setelah tenda sudah berdiri, kami semua masak dan kemudian makan. Setelah selesai makan, kami semua berkumpul di depan tenda dan jumlah anggota masih tetap sama, tidak berkurang. Hari semakin malam, admin menyarankan semua peserta untuk tidur karena besok pagi kami semua harus summit ke puncak. Waktu itu aku membawa tenda sendiri dan menempati tendaku sendiri. Di dalam tenda aku merasa sangat senang karena bisa menginjakkan kaki di Gunung Lawu, gunung yang selama ini kukagumi. Tapi waktu itu hingga larut malam aku tidak bisa tidur. Lalu aku merasa ingin keluar tenda. Aku pun keluar dari tenda untuk membuat segelas kopi. Ketika aku sedang membuat kopi, tiba-tiba aku melihat ada bayangan putih yang melintas di depanku dengan cepat. Melihat itu aku berpikir, mungkin itu adalah makhluk halus menunggu sini.
Aku mengabaikan itu dan lanjut membuat kopi. Setelah kopi itu jadi, aku duduk santai di teras tenda sambil meminum kopi. Ketika aku sedang asik menikmati kopi, tiba-tiba bayangan putih itu melintas lagi di depanku. Melihat itu aku penasaran dan aku mencoba menunggu bayangan itu lagi. Siapa tahu muncul lagi. Aku menyalakan sebatang rokok sambil melihat keadaan sekitar, sambil menunggu bayangan putih itu melintas lagi. Ketika rokok yang kuhisap akan habis, ternyata benar, bayangan putih itu melintas lagi dan berhenti tepat di belakang pohon pinus, yang jaraknya tidak jauh dari tempatku bersantai. Aku bukannya takut, tapi malah penasaran. Kemudian aku mendekat ke arah pohon itu untuk mencari tahu bayangan putih yang tadi berhenti di pohon itu. Berjalan mendekati pohon itu, belum sampai aku tiba di pohon yang kutuju, bayangan putih itu berpindah ke pohon lainnya. Karena penasaran, aku terus mengikutinya, dan bayangan putih itu terus berpindah dari pohon ke pohon. Aku pun tidak sadar kalau waktu itu aku sudah berjalan jauh meninggalkan tenda. Setelah aku jauh berjalan meninggalkan tenda untuk mengejar bayangan putih itu, tiba-tiba aku mendengar ada suara keramaian. Tapi aku tidak menghiraukan suara itu dan terus mengejar bayangan putih tadi. Tapi bayangan putih itu malah menuntunku ke arah suara keramaian itu. Sesampainya di tempat keramaian itu, aku benar-benar terkejut karena melihat banyak orang yang sedang bertransaksi jual beli layaknya di sebuah pasar. Melihat itu aku semakin penasaran. Dalam hati aku berkata, kok ada ya pasar di gunung? Kemudian aku berjalan mengelilingi orang yang sedang berjualan di situ. Aku juga mencoba berinteraksi dengan salah satu orang yang ada di situ. Aku sempat bertanya sama satu orang pembeli, "Pak, ini pasar ya?" "Iya, ini pasar. Kamu orang baru ya di sini?" jawab bapak itu. "Iya, saya baru datang tadi sore. Tapi kok bisa ada ya pasar di atas gunung?" tanyaku lagi kepada bapak itu. Tapi bapak itu malah pergi dan tidak menjawab pertanyaanku. Karena tidak ada jawaban dari bapak tersebut, aku mencoba bertanya pada pembeli yang lain. Karena tidak menemukan jawaban, aku menganggap ini memang benar-benar pasar. Aku lanjut berjalan sambil melihat-lihat. Di tengah perjalanan, aku melihat ada seorang kakek-kakek. Dan kakek itu mirip dengan kakek-kakek yang kulihat di bulak peperangan tadi. Aku mencoba mendekatinya. Ternyata kakek itu juga sedang berjualan. Tapi yang dijual kakek itu beda dari yang lain. Kakek itu sedang jualan berbagai macam benda pusaka. Di situ ada berbagai jenis benda pusaka. Salah satunya adalah keris. Dan di antara keris-keris itu ada satu jenis keris yang selama ini ku cari. Spontan aku langsung bertanya sama penjualnya, "Kek, keris-keris ini dijual nggak?" "Iya, mau beli yang mana?" jawab kakek penjual keris. Lalu aku memegang keris yang kuinginkan itu sambil bertanya, "Yang ini di mahar berapa, Kek?" "Ini sebenarnya tidak kakek jual, tapi kalau kamu menginginkannya, kamu bisa membawanya," jawab penjual keris itu dengan muka tertunduk. "Iya, Kek, saya mau. Maharnya berapa?" tanyaku lagi kepada kakek penjual keris. "Cukup dengan 1 uang logam saja," jawab kakek itu dengan singkat. Aku tidak begitu mengerti, lalu aku bertanya lagi, "Maksudnya uang logam?" "Uang logam yang kamu punya itu sebagai maharnya," jawab kakek penjual keris tersebut. Lalu aku mengeluarkan dompet dan melihat ada satu uang logam 500 rupiah. Dan aku bilang sama kakek itu, "Uang logam begini, Kek?" Kakek itu hanya menganggukkan kepalanya sambil menenadahkan tangannya. Aku memberikan uang 500 perak pada kakek tersebut dan pamit sambil membawa kerisnya. Baru beberapa langkah aku berjalan meninggalkan kakek tersebut, tiba-tiba aku dipanggil oleh kakek penjual keris itu. "Nak, tunggu dulu." Mendengar itu aku berjalan kembali ke tempat kakek itu dan menjawab, "Ada apa, Kek?" "Nak, kakek pesan sesuatu. Tolong jaga benda ini baik-baik. Dan jika tiba saatnya bulan suro nanti, datanglah kemari dan bawa keris ini." Aku hanya bisa mengiyakan kata-kata kakek tersebut. Lalu aku berjalan meninggalkan kakek tersebut. Belum jauh aku berjalan, ternyata aku lupa arah dan tidak tahu kemana. Aku tidak tahu jalan keluar dari pasar ini. Kemudian aku kembali lagi kepada kakek penjual keris untuk bertanya. Belum sampai aku bertanya, kakek itu tiba-tiba memberi petunjuk jalan kepadaku, seakan dia tahu kalau aku akan bertanya. "Ikuti saja jalan ini."
ucap kakek penjual keris tersebut. Lalu aku berjalan mengikuti jalan yang ditunjukkan kakek tersebut hingga tiba kembali di tempatku ngecamp. Sesampainya di tempat camp, aku duduk di depan tenda sambil melihat-lihat keris yang tadi aku beli. Aku benar-benar merasa sangat senang karena selain bisa menginjakkan kaki di Gunung Lawu, aku juga bisa mendapatkan benda pusaka yang selama ini ku cari. Kemudian aku bergegas masuk tenda untuk tidur dan tidak lupa menghabiskan kopi yang tadi belum habis. Pagi pun tiba. Kurang lebih jam 5:30 admin membangunkan semua peserta dan aku pun terbangun. Setelah terbangun, aku mencoba melihat keris yang kubeli semalam karena aku tidak yakin, takutnya itu cuma mimpi. Setelah kulihat ternyata benda itu masih ada. Itu berarti apa yang kulihat semalam itu benar nyata. Kemudian aku memasukkan benda itu ke dalam tas dan aku keluar untuk makan karena sebentar lagi akan summit. Setelah selesai makan, kami semua summit. Sepanjang perjalanan naik, aku coba ingat-ingat jalan yang semalam aku lewati, tapi jalan itu tidak ada. Aku berpikir mungkin saja aku lupa karena waktu itu malam dan gelap. Singkat cerita, sampailah kami semua di puncak Hurgo Dumilah. Sesampainya di puncak itu, aku menceritakan kepada teman-temanku tentang apa yang aku lihat semalam, tapi aku tidak bercerita kalau aku membeli sebuah pusaka. Mendengar ceritaku, teman-temanku malah mentertawakanku. Mereka mengira aku sedang bercanda. Kemudian aku tidak melanjutkan cerita karena teman-temanku pada mentertawakanku. Singkat cerita, setelah puas di puncak, kami semua kembali turun dan kembali ke tempat camp. Sesampai di tempat camp, kami semua berkemas kemudian turun. Dalam perjalanan turun, tepatnya di area bulak peperangan, aku melihat sosok kakek tua yang aku lihat kemarin lagi. Dia sedang duduk di bawah pohon di tempat yang sama. Namun kali ini berbeda. Kakek itu tidak sendirian, dia ditemani oleh 4 ekor macan putih. Tapi itu hanya sekilas dan aku mengabaikannya. Belum lama setelah aku melihat kakek tadi, tiba-tiba aku mendengar ada suara orang yang sedang berbicara kepadaku. Nak, jangan takut, ini kakek sedang mengantarmu. Suara itu terdengar tepat di belakangku, padahal waktu itu aku berjalan udah paling belakang. Mendengar itu spontan aku kaget dan menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapapun di belakangku. Sambil berjalan aku memikirkan suara itu. Aku tidak bilang pada rekan lainnya. Tidak lama kemudian aku dikejutkan oleh 2 ekor macan putih yang sedang berjalan di sebelah kanan kiriku. Mengingat suara yang tadi ku dengar, aku mencoba untuk tidak takut dan terus berjalan. Lalu tiba-tiba aku mendengar ada suara jejak kaki yang sedang berjalan di belakangku. Aku pun menoleh ke belakang. Ternyata di belakangku terdapat 2 ekor macan putih yang sedang berjalan mengikutiku. Jadi totalnya ada 4 macan putih waktu itu. 2 berjalan di sampingku dan 2 di belakangku. Seketika itu aku ingat dengan apa yang kulihat di bulak peperangan tadi. Tadi aku melihat ada sosok kakek tua yang ditemani 4 macan putih. Aku pun berpikir dan menyimpulkan, berarti suara yang tadi ku dengar itu adalah suara kakek itu, dan 4 macan yang sedang mengikuti ini adalah macan yang bersama kakek tersebut. 4 macan tersebut terus berjalan mengikutiku. Ketika aku berhenti, macan itu ikut berhenti. Ketika aku berjalan, dan macan itu pun ikut berjalan. Teman-temanku mungkin tidak melihat keberadaan macan tersebut karena mereka terlihat biasa saja seperti tidak melihat apa-apa. Singkat cerita, sampailah kami kembali di base camp dan 4 macan itu masih mengikutiku hingga sampai di base camp. Sesampai di base camp, tiba-tiba 2 ekor macan putih itu berjalan pergi meninggalkanku, tapi 2 ekor lagi masih duduk tenang di sebelahku. Ketika aku sedang duduk untuk melepas lelah, aku mendengar ada suara yang membisikkan di telingaku. Nak, 2 macan ini adalah penghuni dari pusaka yang kamu bawa. Mendengar bisikan itu, spontan aku menoleh ke arah 2 macan yang sedang duduk tadi. Tapi tiba-tiba macan putih tadi tidak ada alias menghilang. Kalau dalam istilah bahasa Jawa, penghuni pusaka itu dinamakan kodam. Jadi itu adalah kodamnya keris yang sedang kubawa. Di dalam perjalanan pulang, aku yakin kalau keris yang sedang kubawa ini bukan keris sembarangan. Aku mempunyai tugas untuk menjaga keris ini sampai datangnya bulan Suro nanti dan membawa kembali ke Gunung Lawu. Yang jadi pertanyaan, kenapa keris itu dititipkan kepadaku? Singkat cerita, sampailah rombongan kami di Bogor kurang lebih jam 2 malam. Setelah sampai di Bogor, aku pun pulang. Sesampai di rumah, aku menaruh keris yang kudapatkan di Gunung Lawu itu di dalam lemari. Kemudian aku mandi lalu tidur.
Keesokan harinya aku didatangi temanku yang kemarin tidak bisa ikut ke Gunung Lawu. Di situ temanku yang bernama Aang bertanya banyak tentang Gunung Lawu kepadaku. Aku pun menceritakan semua tentang perjalananku di Gunung Lawu kemarin, termasuk keris yang kudapatkan tersebut. Awalnya Aang gak percaya dengan perkataanku, tapi aku memperlihatkan keris yang kudapatkan itu kepada Aang. Aang adalah teman spiritualku. Dia heran melihat keris itu dan bertanya, Ini beneran kamu dapat di Gunung Lawu? "Iya bener Ang," jawabku meyakinkan Aang. Kok bisa kamu dapat keris ini di sana? Tanya Aang. Aku juga gak tahu, tapi sebelum naik Gunung Lawu, aku memang sering banget dibayang-bayangi Gunung Lawu, jawabku kepada Aang. Aang memintaku untuk menjaga keris itu baik-baik, karena menurut Aang, keris itu sangat istimewa dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Singkat cerita, sudah 1 bulan lamanya aku menjaga keris tersebut dan semua baik-baik saja. Tapi setelah 1 bulan kemudian banyak sekali teror yang kualami, karena keris yang kusimpan tersebut banyak sekali yang ingin memilikinya. Di rumah aku hanya tinggal bersama ibu. Ayahku sudah meninggal ketika aku masih kecil. Pada suatu hari aku sedang duduk santai di teras rumah sambil melepas penat karena seharian bekerja di sawah. Ketika sedang duduk santai, tiba-tiba aku melihat ada gumpalan api yang melintas di sebelah rumahku. Spontan aku kaget dan penasaran. Lalu aku berlari ke sebelah rumah untuk mencari tahu gumpalan api yang tadi melintas. Tapi setelah ku cari ternyata tidak ada alias menghilang. Lalu aku berpikir kalau gumpalan api yang kulihat tadi itu adalah kiriman dari seseorang. Istilahnya adalah santet, tapi aku tidak tahu kemana arah santet tersebut. Karena hari sudah mulai maghrib, aku masuk rumah untuk mandi dan sholat, dan sesekali melihat kerisku. Malam itu kurang lebih jam 1:30 malam ketika aku sedang tidur nyenyak. Aku terbangun karena mendengar suara seperti ada yang melempar batu di atap rumahku. Mendengar itu aku bangun dan keluar rumah untuk melihat siapa yang sedang melempar batu ke atap rumahku. Sesampai di luar ternyata tidak ada siapa-siapa dan aku merasa ada sesuatu yang ganjil. Tapi aku mengabaikannya dan kembali masuk ke rumah untuk tidur. Keesokan harinya aku bangun dan melakukan aktivitasku ke ladang. Saat berada di ladang aku bertemu dengan Aang yang kebetulan juga sedang di ladang. Kami berdua nongkrong santai di sebuah gubuk. Ketika sedang bersantai, Aang bertanya kepadaku, Met, semalam kayaknya aku merasa ada benturan energi di rumahmu. "Iya, aku juga ngerasa gitu. Semalam kayak ada yang melempar batu di atap rumahku. Tapi aku lihat keluar gak ada siapa-siapa," jawabku sambil memberitahu Aang. Nah, semalam itu ada orang yang mau ngerebut kerismu, tapi bentrok sama penghuni kerisnya, jawab Aang. "Terus menurutmu aku harus bagaimana?" tanyaku kepada Aang. Kamu harus lebih berhati-hati dan perbanyak membaca Al-Quran, jawab Aang menasehatiku. Karena hari sudah mulai sore, kami berdua pulang dari ladang. Singkat cerita, datanglah bulan Suro di mana aku harus membawa keris tersebut kembali ke Gunung Lawu. Kali ini aku ditemani oleh Aang, teman spiritualku. Kami berangkat dari Bogor kurang lebih jam 9 malam dengan menaiki bis. Di sepanjang perjalanan kami kembali ke Gunung Lawu, banyak sekali halangan dan godaan yang kami hadapi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ban kendaraan yang kami tumpangi itu bocor. Kami tidak tahu sedang berada di daerah mana, soalnya waktu itu di tengah hutan. Sambil menunggu ban yang sedang diganti, kami berdua turun dari bis sambil menghisap sebatang rokok. Kami berdua duduk di pinggir jalan, lalu tiba-tiba Aang melihat ada seorang kakek tua yang sedang berjalan menggunakan tongkat di seberang jalan. Melihat itu Aang bilang kepadaku, Met, kayak ada orang tua berjalan di sana. Mendengar itu spontan aku melihat ke arah orang tua yang ditunjuk Aang, tapi aku tidak melihatnya. Aku bertanya balik kepada Aang, "Di mana, Aang?" Tadi di sana, Met. Jawab Aang. Seketika itu aku teringat sesuatu tentang kakek-kakek di Gunung Lawu waktu itu. Kemudian aku menyuruh Aang untuk mengabaikannya dan bilang, "Udah Aang, biarin. Aku ngerti apa yang kamu lihat." Tidak lama kemudian ban bis sudah selesai diganti. Kami berdua masuk ke dalam bis untuk melanjutkan perjalanan. Kami berdua sempat tertidur
Ketika kami sedang tertidur, tiba-tiba kami terbangun karena bis yang kami tumpangi itu mogok. Waktu itu Aang merasakan ada bentrokan energi sangat kuat ketika ia sedang tertidur. Kemudian sopir bis ini meminta penumpangnya turun untuk dioper, karena waktu itu bisnya sudah tidak memungkinkan untuk lanjut berjalan lagi. Sedang menunggu bis lainnya, tiba-tiba Aang dikejutkan oleh 2 ekor macan putih yang berjalan tepat di seberang jalan. Melihat itu spontan Aang kaget dan membisikiku. Met, kamu lihat sesuatu nggak di seberang jalan? Iya Ang, tapi kamu jangan takut. 2 macan itu adalah penghuni di keris yang aku bawa sekarang. Jawabku agar Aang tidak takut. Tak lama kemudian bis yang satunya datang dan semua penumpang pindah ke bis itu untuk melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sampailah kami berdua di pos pendaftaran Gunung Lawu via Ceto, kurang lebih jam 10 pagi. Sesampainya di situ, aku dihampiri oleh 2 ekor macan putih yang seakan menjemputku dan mengucapkan selamat datang. Tapi yang bisa melihat macan tersebut hanya aku saja, dan Aang hanya bisa merasakannya. Mulai berjalan, di sepanjang perjalanan kami mengobrol, ada 2 macan putih itu ikut berjalan di belakangku. Pos demi pos pun kami lewati. Sesampainya di pos 3, macan yang tadi mengikutiku sudah tidak terlihat. Kami istirahat lumayan lama. 30 menit kemudian aku mengajak Aang untuk lanjut jalan. Ketika Aang berdiri dari duduknya, tiba-tiba kakinya Aang kaku seperti ada yang memegangi, hingga tidak bisa digerakkan. Spontan Aang bilang kepadaku, Met, kakiku kaku, gak bisa bergerak. Mendengar itu aku langsung melihat ke arahnya kaki Aang. Sekilas aku melihat ada sebuah tangan yang menempel di kaki Aang. Lalu aku mengambil tindakan sambil bicara kepada Aang. Diem Ang, ada tangan di kakimu. Aku membaca doa dan setelah membaca doa, aku mengusapkan tanganku ke kakinya Aang yang tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian, perlahan kaki Aang sudah dapat bergerak dan lanjut berjalan hingga sampai di pos 4. Di pos 4 kami berhenti untuk minum. Lalu tiba-tiba Aang merasa kedinginan hebat. Melihat itu aku pun panik. Kupegang keningnya Aang, ternyata suhu tubuhnya panas sekali. Seketika itu aku merasakan ada yang tidak beres. Lalu aku mengambil air yang tadi ku minum dan aku bacakan doa-doa. Setelah selesai aku menyuruh Aang untuk meminum air tersebut. Melihat keadaan Aang yang tidak fit, aku memutuskan untuk istirahat dulu dan menyuruh Aang untuk tidur. Ketika sedang istirahat, kami sempat bertemu dengan rombongan lain yang sedang naik dan rombongan itu bertanya, "Temannya kenapa Mas?" "Gak apa-apa Bang, cuma kecapean aja," jawabku kepada pendaki tersebut. Lalu rombongan tersebut berjalan duluan meninggalkan kami. Sudah kurang lebih 30 menit suhu tubuh Aang tidak juga menurun. Aku hanya bisa menunggu di sebelahnya. Tapi tidak lama kemudian Aang terbangun. Setelah terbangun aku bertanya, "Udah baik kan belum Ang?" Lumayan, Met. Jawab Aang. Aang mengajakku untuk lanjut jalan dan aku pun lanjut berjalan. Berjalan pelan sampailah kami di area bulak peperangan. Di situ hal mistis kembali kami alami. Ketika sedang berjalan di area tersebut, Aang melihat ada banyak sekali orang yang sedang berjalan. Tapi orang yang dilihatnya itu bukan pendaki, melainkan seperti orang-orang pada zaman dulu karena terlihat dari cara berpakaiannya. Melihat itu Aang memintaku untuk berhenti dan mengatakan tentang apa yang dilihatnya tersebut. Sebenarnya aku juga sudah merasakan kalau di situ memang ramai orang, tapi aku tidak bisa melihatnya. Lalu aku meminta Aang untuk mengabaikannya dan terus berjalan sambil dalam hati mengucap permisi. Sambil berjalan sesekali Aang menoleh kanan kirinya dan orang-orang tersebut juga melihat ke arah kami, tapi orang-orang tersebut wajahnya terlihat pucat. Aang berusaha mengabaikannya dan tetap berjalan hingga sampai di pos 5. Sesampainya di pos 5, Aang menoleh ke belakang, tapi sekumpulan orang yang tadi dilihatnya sudah tidak ada. Yang ada hanya rerumputan alang-alang. Singkat cerita, sampailah kami di Kupakan Menjangan tepat hari mulai gelap. Sesampai di situ aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku dan Aang hanya bisa berdiam diri di tenda hingga larut malam. Aku mempersilahkan Aang untuk tidur dulu karena kasihan. Tak lama kemudian aku juga tertidur. Malam semakin larut, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar ada suara raungan harimau tepat di sebelah tendaku. Mendengar itu aku keluar tenda. Ketika sudah di luar tenda, ternyata di depan tendaku sudah ada 4 ekor macan putih yang sedang menungguku. Macan itu seperti memberi isyarat kepadaku untuk mengajak berjalan. Ku ambil kerisku dan ku bawa berjalan mengikuti macan tersebut. Selama aku berjalan mengikuti macan putih itu, aku melihat banyak sekali bayangan putih yang melintas di sampingku. Tapi aku
mengabaikannya dan terus fokus berjalan mengikuti macan putih, dan sesekali macan itu meraung. Macan itu ternyata menuntunku ke pasar Dieng. Aku melihat ada yang berbeda di pasar Dieng. Dulu aku melihat tempat ini sangat ramai bagaikan pasar, tapi sekarang kebalikannya. Tempat itu sangat sepi dan hening. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Spontan aku pun menoleh ke belakang. Ternyata yang menepuk pundakku itu adalah kakek penjual keris. Melihat itu aku langsung menundukkan kepalaku dan kakek itu berkata, Aku sudah menunggumu. Aku ingin melihat keris yang dulu aku titipkan. Aku mengeluarkan kerisnya dan aku berikan kepada kakek tersebut. Tapi kakek itu tidak menerima kerisnya dan berkata, Kamu sudah merawat keris ini dengan baik. Sekarang keris ini milikmu dan tidak lagi kutitipkan. Mendengar kata-kata dari kakek tersebut, aku tidak yakin. Kemudian aku bertanya, kenapa kakek memberikan tanggung jawab ini kepadaku? Kakek itu memberitahu kepadaku suatu hal yang sebelumnya belum pernah aku ketahui. Ayahmu dulu adalah pemilik keris ini dan menitipkannya kepadaku sebelum dia meninggal. Kamu adalah pewaris keris ini, ucap kakek itu kepadaku. Terima kasih, aku akan menjaga keris ini, jawabku kepada kakek tersebut. Lalu kakek itu memberiku uang 500 logam yang dulu pernah kuberikan kepadanya dan berkata sambil menunjuk ke arah belakangku, 4 macan itu adalah kodam dari keris ini dan akan selalu bersamamu. Kemudian aku menoleh ke arah yang ditunjuk kakek tersebut, dan di situ ada 4 ekor macan yang sedang duduk. Aku menoleh kembali ke arah kakek itu. Tiba-tiba kakek itu sudah tidak ada dan menghilang dari hadapanku. Lalu aku berjalan kembali ke tenda untuk beristirahat. Ketika sedang di dalam tenda, aku merenung seakan tidak percaya. Dan aku juga baru tahu kalau ayahku bukan orang sembarangan karena pernah menjadi pemilik keris tersebut. Pagi pun tiba, kami berdua sumit ke puncak Hurgo Dumilah dan tidak lupa singgah di Hargo Dalem untuk sowan. Ketika kami sedang berada di Hargo Dalem, di situ kami melihat banyak sekali pendaki spiritual. Dan ketika kami sedang berjalan di area Hargo Dalem, semua orang yang ada di situ matanya tertuju ke arah kami berdua. Dan Aang merasakan ada aura yang memancar di tubuhku. Aku dan Aang mengucap permisi pada orang yang ada di situ. Setelah itu kami mampir di sebuah warung untuk makan. Ketika sedang berada di warung itu, ada satu pendaki spiritual yang bertanya kepadaku, "Sampean asalnya dari mana, Le?" "Dari Jawa Barat, Pak," jawabku kepada pendaki spiritual itu, dan orang itu hanya tersenyum. Tidak lama kemudian kami turun ke base camp Ceto dan langsung balik pulang. Selama perjalanan turun gunung dan pulang, kami tidak mengalami gangguan apapun dan berjalan semuanya dengan lancar. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.